Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan tentang kisah Abu Nawas dengan 4 orang pencuri, yang dalam judul tadi disebutkan bahwa Abu Nawas menggunakan siasat pencuri. Kisahnya dimulai. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya, ia tidak tega untuk menjual keledai itu. Tetapi keluarga Abu Nawas sungguh amat membutuhkan uang pada saat itu. Dan Abu Nawas bermusyawarah dengan istrinya, yang akhirnya istrinya juga setuju untuk menjual keledai tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledai ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang yang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas yang hendak menjual keledainya. Keempat pencuri tersebut sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun dimulai. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon dengan perjalanan ke pasar membawa keledai, salah seorang dari pencuri mendekat dan kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau akan menjual kambingmu itu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. Kemudian Abu Nawas sontak menjawab, "Ini bukan kambing," kata Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu selanjutnya. Abu Nawas segera menjawab, "Ini adalah seekor keledai. Coba saja kamu lihat, ini bukan kambing, tetapi ini adalah keledai. Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan kepada mereka yang berada di pasar," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas tidak terpengaruh, kemudian ia meneruskan perjalanan. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampirinya dan berkata, "Mengapa kau menunggang kambing, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Ini bukan kambing, tetapi ini keledai. Kalau itu keledai, aku tidak bertanya yang demikian." Dasar Abu Nawas aneh, kambing kok dikatakan keledai, kata pencuri yang kedua. Kemudian Abu Nawas pun menjawab, "Kalau ini kambing, aku tidak mungkin menungganginya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan kepada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu pergi. Abu Nawas belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju ke pasar. Kemudian datanglah pencuri yang ketiga menghampiri Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" Kali ini Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang yang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia makin merecoki otak Abu Nawas dan meracuni otak Abu Nawas. "Sudahlah, biarpun kau bersikeras hewan itu adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing. Kambing, kambing, dan kambing," kata si pencuri ketiga itu. Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon.
pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Ia datang dan duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Aha, bagus sekali kambingmu ini," pencuri keempat membuka percakapan. "Kau juga yakin ini kambing?" Abu Nawas bertanya. "Loh, ya jelaslah. Sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya. Berapa kau mau membayarnya?" 3 dirham. Sontak pencuri keempat ini menawar dagangan Abu Nawas yang berupa kambing. Padahal itu adalah kedelai. Abu Nawas setuju. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setiba di rumah, Abu Nawas dimarahi istrinya habis-habisan. "Jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham, lantaran mereka mengatakan bahwa keledai itu adalah kambing." Sontak suara keras bak petir dari istri Abu Nawas. Abu Nawas tidak bisa menjawab. Ia hanya mendengar ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkol, rasa hati yang kebingungan karena merasa telah ditipu. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas berpikir merencanakan sesuatu. Kemudian ia pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan lancar. Setelah pergi ke hutan dan mendapat sepotong kayu untuk dijadikan tongkat, hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita tentang tongkat ajaib Abu Nawas telah menyebar ke pelosok negeri. Berita ini ternyata juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas dengan menghargai sebuah keledai dengan harga 3 dirham, yang harga sangat murah sekali. Kemudian pencuri itu langsung tertarik, bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makanan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkat ajaibnya yang terbuat dari kayu. Para pencuri itu berpikir, kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu mereka akan kaya, karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tongkat diacungkan ke barang manapun pasti akan diberikan oleh pedagang, karena disangkanya tongkat itu akan mengeluarkan uang. Akhirnya mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau akan menjual tongkatmu?" "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cuek. "Tetapi kami bersedia membeli dengan harga amat tinggi," kata mereka. "Berapa harga yang kau tawarkan?" Abu Nawas pura-pura merasa tertarik. 100 dirham uang emas, kata para pencuri itu tanpa ragu-ragu. Kemudian Abu Nawas berkata, "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki." "Aku, Abu Nawas," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar, engkau sudah bisa hidup enak," kata mereka sambil penasaran, kata si pencuri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas diam beberapa saat seperti merasa keberatan tongkatnya akan dibeli. Kemudian Abu Nawas berkata, "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas kemudian sambil menyerahkan tongkatnya dan mengambil uang emasnya. Setelah menerima 100 dinar uang emas, Abu Nawas segera melesat pulang jauh meninggalkan pencuri itu. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli dari Abu Nawas. Seusai makan, kemudian mereka mengancungkan tongkat itu kepada pemiliknya.
Kepada pemilik warung diacungkan tongkat yang tadi dibeli dari Abu Nawas. Tentu saja pemilik kedai atau pemilik warung malah marah. Pemilik warung berkata, "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu kepadaku setelah kamu makan di kedaiku dengan kenyang dan kamu mengambil barang-barangku?" Para pencuri itu menjawab, "Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya tanpa tanya para pencuri itu?" Dan salah satu pencuri juga berkata, "Setiap Abu Nawas membeli apapun, dia hanya mengacungkan tongkat itu. Kemudian dia tidak pernah membayarnya." Pemilik kedai atau pemilik toko itu mengatakan, "Benar. Tetapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas sebelum mengacungkan tongkat itu telah menitipkan sejumlah uang yang besar kepadaku sebelum ia makan di sini atau sebelum ia membeli peralatan atau barang-barang yang ada di warung. Dia sudah meninggalkan uang terlebih dahulu. Kemudian dia baru datang dan mengacungkan tongkatnya. Alhasil dia menanam uang dahulu, kemudian dia mengambilnya dengan cara mengacungkan tongkatnya. Itulah cara unik Abu Nawas. Kalau bahasa sekarang, Abu Nawas itu meninggalkan uang ataupun deposito, yang nanti ketika dia datang dia hanya tinggal mengacungkan tongkatnya sebagai tanda dia menarik tabungan atau depositonya. Gila, ternyata kita mendapat keuntungan sama sekali. Ternyata kita tidak mendapat keuntungan sama sekali telah menipu Abu Nawas. Kita malah tertipu sendiri. Kita malah rugi besar, gumam umpat para pencuri dengan rasa dongkol dan hati yang marah. Tapi apa daya, Abu Nawas telah pergi jauh dari mereka. Demikian kisah Abu Nawas, semoga dapat kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Bahwa yang pertama, jangan menjadi seorang yang pembohong atau pencuri kalau kita tidak ingin tertipu. Karena semua perbuatan jelek akan kembali kepada diri kita, dan perbuatan baik juga akan kembali kepada kita. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan teman-teman akan mendapat notifikasi cerita dan video-video baru dari Nurul Qalbi. Jangan lupa bunyikan loncengnya dan tulis komentar di bawah video ini. Like, share video agar bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.